Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Umar Semala dengan NIM 2020-1011-0311-441 dari kelas F HTG akan menjelaskan mengenai hukum jaminan. Nah, hukum jaminan. Yang akan saya bahas pertama adalah mengenai pengertian hukum jaminan. Pengertian dari hukum jaminan. Hukum jaminan ini dijelaskan oleh sejumlah ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini mengangkat hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Kemudian menurut Profesor M. Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Sedangkan Sri Sudewi Masjusin Sofwan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan yaitu kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit ketentuan dengan jaminan benda atau orang-orang tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah dasar hukum. Nah, undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Meskipun tidak ada konsep hukum tentang jaminan dalam undang-undang, KUH Perdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Menurut pasal 1131 KUH Perdata, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perseorangan debitur itu. Hasil berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Kemudian sifat perjanjian penjaminan. Nah, perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan, tambahan, atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud, perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Nah, di sini saya akan bahas juga jaminan umum dan jaminan khusus. Dapat atau tidaknya suatu objek digunakan sebagai jaminan utang tergantung pada lembaga penjamin. Yang pertama itu jaminan umum. Sesuai pasal 1131 KUH Perdata, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini yang disebut sebagai jaminan umum. Kemudian yang kedua itu jaminan khusus. Ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa mendatang. Sebentar. Nah, di sini saya akan membahas juga mengenai jaminan kebendaan yang meliputi gadai, hipotek, dan fidusia.
Nah, yang pertama adalah gadai. Ya, barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapatkan uang, surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Nah, menurut pasal 1156 dan 1155, menurut pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Yang kedua ada fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Nah, fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Kemudian yang ketiga ada hipotek. Nah, hipotek adalah klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilannya adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter kubik, pasal 1163 sampai 1132 KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bab 4 hipotek, dan Undang-Undang Pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Apa yang terjadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya? Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur prestasi melanggar janji memberi pinjaman, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Ya, itu dia penjelasan dari saya, serta sedikit tambahan mengenai jaminan kebendaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.